Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, hari ini hari yang spesial banget karena aku mau ke lantai 3. Jadi hari ini aku nggak jemput Fania karena Fania udah dijemput sama mbaknya, sama si Rizky. Boleh deh lewat sini aja Pak. Jadi nggak naik-naik. Ya. Nah, satu-satu ya. Makasih Pak. Jadi acaranya jam 2 guys, tapi aku udah siap-siap karena aku mau ketemu sama Mbak Sekjen, Mbak Eva. Dan mau persiapan karena aku belum nyiapin speech juga. Nih alhamdulillah, terima kasih untuk Partai Perindo, untuk Kartini Perindo, dalam hal ini Ibu Liliana. Aku dikasih kesempatan, diberikan media atau platform untuk bisa berjuang nih buat kaum perempuan dan anak di Indonesia. Jadi pasti penasaran ya seperti apa acaranya, dan yang pasti ada Pak Roni juga, Wakil Ketua Bapilu, dan yang pasti kalian nih yang nonton Vena Melinda Channel, yuk. Makasih yang selalu nonton Vena Melinda Channel. Tahun 2024 nggak boleh keruput ya, harus memilih siapa caleg-calegnya. Nah, jadi mau tahu seperti apa acaranya, keseruannya, nonton terus ya. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen. Nah guys, aku sekarang udah di tempat acara, tapi kayaknya belum ada orang ya di lantai 3. Aku harus tanya dulu di mana tempat acaranya. Nah, aku belum punya nih baju Kartini, jadi kayaknya mesti bikin ya. Apa kabar Mbak? Baru sendirian aja? Iya. Oh, acaranya jam 2 kan? Di mana sih di sini? Oh gitu. Nih aku harusnya pakai baju ini nih guys. Ini YouTube channel aku. Ini nanti Kartini rang-rangnya. Oh iya tuh, jadi ini harusnya punya ya guys, maklum pendatang baru di Kartini Perindo. Jadi kayaknya ini yang harus dipakai nanti ya. Jadi ini bikinnya di mana nih? Ini bikinnya di Bali, tapi nanti biasanya di pesanannya Ibu Ketum. Nanti beliau masih order lagi. Jadi yang punya SK kayaknya ya, yang pasti punya ya. Jadi guys, kita sambil nunggu, kayaknya aku harus nanya deh, tempat sholatnya di mana? Pak, maaf, musolanya di mana? Oh lantai 2. Oke guys, sebelumnya aku laporan dulu nanti sama Mbak Eva kalau aku udah dateng. Stay tune terus ya, jangan lupa untuk nonton Vena Melinda Channel, jangan lupa untuk subscribe, like, share, and comment. Hai guys, sekarang aku udah sama Kartini cantik dari Perindo, yang pasti Kartini Perindo, Mbak Eva sebagai Sekjen. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, senang ya ketemu. Iya, biasanya kita ketemunya lewat. Kali ini acaranya benar-benar ini hari ini apa sih Mbak acaranya sebenarnya? Hari ini kita mau ada penyerahan SK, SK Ketua Bidang Kartini Perindo kepada Mbak Vena nih. Iya. Mbak Vena diangkat menjadi Ketua Bidang Kartini Perindo, bidang pembinaan dan pelatihan vokasional perempuan dan anak. Tuh, kira-kira apa nih Mbak jobnya nanti, job description-nya aku? Banyak pasti. Yang pasti spesifiknya, ya. Mbak? Spesifiknya adalah nanti Mbak Vena bisa memberikan bimbingan. Bimbingannya juga bisa macam-macam ya Mbak, nanti bisa mungkin pelatihan ataupun bisa juga mengenai, kan banyak isu-isu juga sekarang ya, seperti yang Mbak Vena alami mengenai KDRT atau kekerasan dalam rumah tangga. Bimbingan seperti itu boleh. Ternyata ini dari Ibu Liliana sebagai ketum dari Kartini Perindo sangat concern, dan ternyata aku diangkat sebagai ketua bidang, dan ini amanah ya guys. Jadi insya Allah setelah hari ini kita bisa buat agenda kerja ya Mbak ya. Pastinya. Karena aku baru di Partai Perindo, pasti pengen banget dapat arahan dari Mbak Eva. Mbak Eva, sebenarnya Kartini Perindo tuh apa sih visi misinya Mbak? Kita perempuan, saya Partai Perindo sebenarnya ingin membesarkan dan menguatkan perempuan-perempuan Indonesia ya Mbak ya. Jadi perempuan Indonesia itu ingin mandiri, lebih mandiri lagi dan kuat, dan
lebih mengerti sebenarnya apa itu politik dan mengapa kita terjun ke politik pastinya kan, karena dengan kita terjun ke politik juga kan untuk perempuan-perempuan juga, jadi isu-isu perempuan juga bisa kita angkat gitu ya Mbak ya. Dan kita semangat banget karena Kartini Perindo itu udah kerjanya udah nyata banget guys. Udah berapa tahun sih Mbak ya sekarang ya? Kita berdiri dari 2016. 2016. Jadi ini sudah dua periode ya kepemimpinan. Jadi semoga aja kita masih terus bisa mengembangkan sayap kita ya Mbak ya. Dengan bergabungnya Mbak Vena sini, saya seneng banget loh. Jadi dengan pengalaman Mbak Vena sebagai anggota dewan tentunya, kemudian dengan pengalaman-pengalaman yang lain, jadi bisa menambah susunan kepengurusan di Kartini kita. Amin. Dan aku optimis banget nih karena Kartini Perindo meskipun sayap organisasi tapi platformnya luar biasa karena sangat terekspos ya di masyarakat tentang apa sih yang mereka sudah lakukan. Mbak, sekarang ini kita ajak dong perempuan Indonesia khususnya yang nonton Vena Melinda Channel, ayo kita nggak boleh golput, apalagi kita hanya di pesta demokrasi hanya sebagai penonton. Ajak dong Mbak. Ayo semuanya teman-teman, khususnya perempuan-perempuan hebat, jangan pernah golput. Datang nanti pada saatnya ya ke TPS, kita pilih perempuan karena perempuan bisa dan perempuan kuat. Dan yang lain juga semuanya harus mendukung pergerakan dari perempuan gitu ya Mbak ya. Dan kalau yang mau bergabung sama Kartini Perindo siapa tahu Mbak gimana Monggo caranya? silakan yang mau bergabung dengan Kartini Perindo langsung buka websitenya atau datang langsung ke tempat pengurusan kami di wilayah maupun di pusat. Itu dengan Kartini Perindo atau ikutin Instagramnya boleh Kartini Perindo, DPP Kartini Perindo. Yeay, jadi buat kalian nih ibu-ibu rumah tangga yang mungkin punya masalah banyak banget, mau KDRT, mau harga-harga naik, sembako. Nah, itu apa aja yang penting dari perempuan, oleh perempuan dan untuk perempuan. Sekali lagi Mbak Eva, thank you. Sama-sama. Sukses ya buat kita semua. Sukses untuk semuanya. Jangan lupa ya, nanti kita saksikan acara pelantikannya. Alhamdulillah guys, ini sudah mau mulai acaranya. Jadi doain aku ya guys, karena ini termasuk stepping stone aku. Yang jelas pasca dari peristiwa KDRT ini, alhamdulillah aku sudah bisa lebih tenang, sudah bisa lebih fokus, sudah bisa lebih konsentrasi untuk pekerjaan, terutama pekerjaan di Perindo, partai politik aku yang sekarang guys. Jadi banyak banget ya hikmahnya. Makasih Mas. Yang jelas karena aku disuruh memberikan kata sambutan, makanya aku harus nulis guys. Oke guys, akhirnya aku ketemu sama tante aku, Tante Sita. Dari aku masih baru lahir, akhirnya satu partai, satu sayap organisasi. Mbak Sita, Dukung ya. manggilnya tante apa Mbak ya? Panggil nama aja. Karena bedanya cuma sedikit ya. Jadi Mbak Sita ini salah satu orang yang paling lama lah di Perindo. Lama ya? Betul, iya. Dari tahun berapa? Aku dari 2017. Nah, ajak dong perempuan-perempuan Indonesia nanti berpartisipasi untuk masuk sebagai kader Partai Perindo juga. Ayo dong, perempuan-perempuan milenial masuk gabung dengan Kartini Perindo, dengan Perindo ya. Kita berjuang ya. Amin ya rabbal alamin. Yeay. Mbak, apa sih kelebihan Partai Perindo dan juga Kartini Perindo supaya yang lain bisa membedakan partai ini berbeda dengan partai yang lain? Kan Partai Perindo itu partai yang inklusif ya, jadi terbuka peluang untuk segala golongan ya, anak muda, ibu-ibu, emak-emak gitu. Jadi nggak pandang bulu, siapa aja bisa bergabung dengan Partai Perindo ya, bisa berjuang ya, berjuang untuk Indonesia sejahtera. Ya, yang pasti kita Bhinneka Tunggal Ika banget Ya, ya, dari semua betul. suku, ras, Iya. dan agama. Jadi Mbak, ini kita hari ini kan acaranya
pelantikan aku ya. Kasih dong support buat aku nih, keponakan tercinta. Ya, semoga ya kita Ya. organisasi saya perempuan Partai Ya. Perindo, Kartini Perindo ya, kita berdampingan dengan Partai Perindo, terutama kita mendukung perempuan-perempuan dan kita berjuang untuk hak-hak dan hak-hak dan apa maksudnya isu-isu perempuan ya gitu. Kita berjuang bersama ya nanti juga dengan program-program dari Kartini Perindo. Ya, pasti programnya banyak banget guys. Aku pengen ngobrol sama Mbak Rati sebagai waketum dari Kartini Perindo. Kita tahu kan banyak banget nih kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga. Kemudian ya banyaklah kaum perempuan Indonesia yang merasa alergi dengan politik juga. Terus banyak banget masalah domestik ya, violence yang sekarang ada di Indonesia. Kalau Mbak Rati ngeliatnya gimana sih Mbak? Kita sebagai perempuan Indonesia harus seperti apa sih Mbak? Kalau mengenai pertanyaan-pertanyaan tadi, saya tuh sangat aware sekali dan sangat prihatin sekali akan kasus-kasus yang menimpa kaum-kaum perempuan di Indonesia ini. Apalagi ditambah mereka memiliki rasa takut dan tidak keberanian untuk speak up. Yang mana harusnya sebenarnya kita tuh harus mendukung mereka. Kita tidak boleh membuat jiwa mereka tertekan. Dan apalagi kita tahu bahwa RUU TPKS kan sudah disahkan. Jadi bahwa mereka ada perlakuan yang merugikan, mereka harus lapor. Buktinya ada, kasih. Nah, dengan di Kartini Perindo ini kita juga bisa mewadahi mereka untuk kita akan berikan pendampingan supaya mereka, yang penting mereka nggak boleh takut, mereka tidak sendiri, bahwa kita perempuan harus kuat, hak kita bukan untuk diinjak-injak, kita bukan untuk diberdaya, gitu. Jadi kita harus saling women support women. Setuju Mbak. Tapi secara konkretnya Mbak, gimana caranya? Mungkin ada yang lagi nonton nih, yang lagi tertimpa musibah KDRT. Gimana sih cara masuk ke dalam Kartini Perindo untuk mendapatkan pendampingan itu? Susah nggak sih persyaratannya? Sebenarnya sangat gampang sekali ya Mbak, tinggal bisa datang ke Kartini Perindo atau DM di Instagram Kartini Perindo atau bisa menghubungi kita langsung melalui DM kita. Dan kebetulan juga di Perindo sendiri, Kartini Perindo maksudnya kita memiliki bidang hukum dan HAM untuk perempuan, bekerja sama dengan RPA yaitu Relawan Perempuan dan Anak Kartini Perindo, memberikan pendampingan kepada kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Dan itu bisa datang langsung ke gedung Vincent di sini. Tuh, jadi intinya kita nggak hanya nunggu dari laporan, tapi kita bisa menjemput bola nanti ya Mbak ya. Kira-kira agenda untuk 2024 ya Mbak ya, karena nanti kan sudah mau akhir tahun. Apa sih program dari Kartini Perindo sendiri untuk isu-isu perempuan yang saat ini sangat marak Mbak? Pastinya kita harus memberikan ilmu-ilmu mengenai hukum terhadap perempuan, karena kita tahu banyak sekali perempuan yang mungkin masih agak buta hukum, mungkin mereka masih ragu-ragu, dan di sini kita harus memberikan masukan-masukan ilmu-ilmu supaya mereka tuh semakin memiliki pengetahuan akan hukum, karena hukum tuh penting sekali. Iya, Karena kita negara hukum ya Mbak. negara hukum. Jadi nggak bisa main hakim sendiri ya. Dan kayaknya coba sama perempuan. nah, jadi dan secara BPS sebenarnya kita tuh jumlahnya tuh sama ya sama laki-laki. Ya, meskipun memang kita masih banyak fenomena gunung es seperti ini sekarang, karena rasa ketakutan mereka untuk mengadu atau melapor seperti itu sih Mbak. Nah, ini yang harus kita dobrak. Nah, buat ibu-ibu nih, kalau kalian merasa ada hal-hal yang sekiranya bisa kita bantu, langsung aja cek di Instagramnya. Ada juga websitenya ya Mbak? Website www.kartiniperindo.com. Iya. Dan juga yang pasti bisa datang, dan kita biasanya nih bekerja untuk masyarakat secara real. Mbak, kira-kira apa aja sih yang sudah dilakukan kemarin-kemarin? Karena kan Kartini Perindo dari tahun 2000. Dari 2007. Kira-kira program Dari sejak Partai Perindo berdiri. dari sama ya, sayap organisasi. Nah, dari Kartini kemarin sudah melakukan apa aja Mbak untuk kaum perempuan? Banyak memberikan pelatihan-pelatihan UMKM. Ya, jadi kita juga kepingin perempuan-perempuan bisa mandiri dan memiliki penghasilan sendiri. Kalau di wilayah kita juga memberikan pelatihan-pelatihan home industry mereka, bagaimana supaya bisa berkembang dan bisa maju setara dengan, nggak kalah sama yang lain-lain. Nah, ini menarik nih. Kalau di Jakarta bisa ke sini. Kalau yang di daerah kemana Mbak? Kalau Udah ke ada di daerah- 34 provinsi. Ya, bisa ke kantor DPW di kota Anda masing-masing. Guys, jadi pokoknya buat kalian kaum perempuan Indonesia, kita harus meneruskan perjuangan dari RA Kartini. Makanya nama kita adalah Kartini Perindo.
Mbak Vena Melinda mungkin boleh ke depan. Halo, Ci. Silakan kepada Ibu Vena Melinda. Terima kasih, Ibu. Terima kasih. Mohon arahannya selalu. Perempuan dan anak. Tepuk tangan untuk Mbak Vena juga. Saya Vena Melinda. Alhamdulillah wa syukurillah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini saya diberi kesempatan sekaligus amanah yang luar biasa dari Kartini Perindo. Dalam hal ini saya berterima kasih kepada Ibu Liliana Tanusudibyo. Saya fans beratnya Ibu Liliana. Bukan berarti karena saya masuk ke sini, tapi honestly memang saya senang banget sama figur beliau karena beliau adalah satu figur Kartini zaman sekarang ya, zaman now. Bisa jadi ibu rumah tangga, anak-anaknya sukses semuanya, bisa jadi istri yang sebagai mitra dari Pak Haritanu. Boleh tepuk tangan? Jadi ini bukan karena ketua umum saya orangnya nggak suka basa-basi Bu Liliana. Jadi pada saat saya kemarin, tahun lalu Bu, saya ditelepon sama Pak Hari, saya lagi di rumah, lagi dalam keadaan tidak pingin masuk politik, jujur. Tiba-tiba Pak Hari menelpon pagi-pagi dan menanyakan apakah saya bersedia masuk Partai Perindo. Langsung saya jawab iya, kenapa? Karena saya alhamdulillah 2 periode jadi anggota DPR RI dari 2009 sampai 2018 saya mengundurkan diri karena masuk ke partai lain. Saya merasakan bahwa sebagai politisi perempuan kita ini butuh platform, Bu. Butuh media. Jadi saya kerja keras di dapil saya Jawa Timur 6, alhamdulillah nggak berubah Bu. Terima kasih nggak dipindahin dapilnya ya Bu ya sama Pak Hari. Karena saya merasakan bahwa sebagai politisi perempuan adalah keniscayaan kalau kita bisa diakses kontribusi kita, kegiatan kita yang positif ya oleh masyarakat. Karena saya merasakan kalau kita waktu itu saya ke Komisi 10 Bu. Jadi kalau saya ke sekolah, kalau saya tanya, kalian mau jadi apa? Mau jadi DPR nggak? Nggak ada yang mau Bu. Karena image-nya politik itu adalah kotor. Politik itu bukan dunia perempuan. Jadi saya pikir kenapa saya mau masuk Perindo, waktu itu belum masuk Kartini ya, Perindonya dulu. Karena saya merasakan saya butuh satu partai politik yang punya platform, yang bisa mensosialisasikan kepada masyarakat, khususnya generasi muda, bahwa politik itu keren. Jadi tepuk tangan dong buat Perindo juga, sama buat Kartini Perindo. Karena buat saya tanpa media, karena buat saya media itu bukan hanya sekedar menayangkan, media adalah social control. Dan saya ngelihat Pak Hari alhamdulillah udah fokus sama Perindo lagi, demikian juga Ibu Liliana. Bismillahirrahmanirrahim, semua juga perempuan-perempuan hebat, tepuk tangan buat semua yang hadir di sini. Saya yakin 2024 kita menang, siap ya? Siap menang, udah pasti karena sebagai politisi perempuan kita memang head to head ya. Kita akan compete dengan laki-laki, tapi bukan berarti kita nggak punya kredibel, bukan berarti kita nggak punya mental yang kuat. Jadi saya berterima kasih hari ini saya diberi amanah sebagai Ketua Bidang DPP Bimbingan dan Pelatihan Vokasional Perempuan dan Anak. Saya juga termasuk survivor dalam kasus saya KDRT kemarin. Saya pikir saya nggak akan diberi ruang, saya nggak akan diberi kesempatan oleh Partai Perindo karena mungkin banyak yang bilang KDRT itu aib. Jadi apa mungkin kadernya terkena KDRT kemudian tidak bisa berkarya, dan ternyata Partai Perindo menjawab ini. Saya tetap diberikan ruang, malahan dijadikan ketua bidang oleh Ibu Liliana. Bismillahirrahmanirrahim ya Bu ya. Mudah-mudahan saya bisa juga banyak belajar dari Mbak Ratih, dari Mbak Eva juga, dari teman-teman yang lain senior saya. Terima kasih sudah menerima saya, juga Pak Roni yang sering saya teleponin. Dan juga salam kenal buat Pak Sofyan. Ya, saya baru di Partai Perindo, mudah-mudahan keberadaan saya bisa memberikan kontribusi yang terukur untuk Partai Perindo. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kira-kira apa Bu yang nanti akan dilakukan setelah resmi mendapatkan SK tadi? Iya, alhamdulillah kalau saya passionnya jelas ya untuk perempuan dan anak, khususnya karena saya juga survivor di kasus KDRT kemarin. Banyak sekali yang DM saya, banyak sekali perempuan Indonesia yang masih bingung untuk speak up, tidak berani. Dan ini kasus KDRT ini bukan kasus yang sederhana sebetulnya, karena banyak paradigma bahwa kalau kita speak up artinya kita membuka aib keluarga. Nah, itu sosialisasi semacam itu yang saya pikir Kartini Perindo sudah sangat baik ya platformnya selama ini, tapi saya pengen nanti sebagai ketua bidang khususnya vokasional ini kan harus ada kegiatan yang terukur ya. Mungkin karena saya juga punya YouTube channel, selama ini orang-orang yang belum berani speak up mungkin coba kita wadahi dengan oke, kita akan berpikir bersama-sama, kemudian kita mencari gimana jalan keluarnya, dan alhamdulillah di Kartini Perindo sudah ada bidang hukum dan HAM, perempuan dan anak, jadi kita kawinkan semua bidang-bidang ini supaya kita bisa punya kegiatan yang istilahnya jemput bola. Jadi buat mungkin yang tidak ada di Jakarta, kalau di Jakarta kan mereka gampang ya aksesnya, tapi kalau untuk di daerah-daerah terpencil, karena KDRT itu paling besar sekarang di Jawa Timur. Bukan berarti Jawa Timur besar karena jumlahnya, tapi karena orang yang berani speak up. Nah, sosialisasi semacam ini, alhamdulillah Kartini Perindo sudah sangat punya banyak platform. Mudah-mudahan sosialisasi atau gerakan nasional untuk berani speak up tentang KDRT membuat kasus KDRT bisa kita minimalisir. Karena ada undang-undang percuma, ada undang-undang KDRT, ada undang-undang TPKS, tapi kalau sebagai masyarakat kita tidak melek hukum, kita tidak tahu bagaimana SOP-nya, nah ini yang akan menjadi masalah besar. Dan saya yakin perempuan Indonesia tidak akan bisa mencetak generasi emas kalau dia sendiri tidak bahagia. Jadi ini kasus gunung es yang sebetulnya sangat banyak, tapi nggak banyak orang berani atau punya mental speak up. Dan Kartini Perindo mewadahi itu. Gitu. Alhamdulillah akhirnya selesai juga nih sama ibu-ibu cantik tuh. Jadi bismillahirrahmanirrahim ya guys. Mudah-mudahan nanti Kartini Perindo bisa lebih berkarya lagi, bisa lebih punya program yang luar biasa untuk masyarakat Indonesia. Sekali lagi thank you for watching Vena Melinda channel. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, and comment.